Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bukan Pikiran Allah. Saudara, apa yang ada di pikiran saudara? Kalau saya berkata bukan pikiran Allah, pastinya ada banyak, bukan? Ada yang berkata itu pasti pikiran manusia. Yang lain berkata, itu pikiran si jahat. Ada yang berpendapat, itu pikiran yang salah atau pikiran yang tidak baik. Dan masih banyak lagi. Sekarang kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus, murid yang dikasihinya. Ketika itu Yesus berkata bahwa ia harus ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 16 ayat 21. Mendengar hal itu, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Matius 16 ayat 22. Tetapi sangat mengejutkan, Yesus justru marah dan mengatakan bahwa Petrus adalah iblis. "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kenapa Petrus dikatakan iblis? Yang pertama, karena perkataannya akan menjadi batu sandungan. Tadi dikatakan demikian. Yang kedua, memikirkan apa yang bukan dipikirkan Allah, alias bukan pikiran Allah. Yang ketiga, yang dipikirkan adalah pikiran manusia. Dari penjelasan ini, kita bisa simpulkan. Yang pertama, kalau pikiran itu bukan pikiran Allah, pasti itu pikiran manusia. Dan kalau itu pikiran manusia, sejatinya bukan berasal dari Allah. Maka pikiran manusia dikatakan Tuhan sebagai pikiran iblis. Karena Tuhan Yesus jelas mengatakan enyahlah iblis. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak menghendaki muridnya memiliki pikiran iblis karena akan jadi batu sandungan. Tetapi pertanyaannya, apakah pikiran manusia itu tidak baik atau jelek? Sesungguhnya kalau kita perhatikan kejadiannya, pikiran manusia yang mana dalam konteks ini adalah pikiran Petrus, itu baik loh saudara. Coba kalau saudara pada waktu itu ada bersama-sama Petrus, belum tentu saudara menyalahkan Petrus. Bisa jadi saudara setuju dengan dia. Mana ada murid yang rela gurunya mengalami penderitaan lalu dibunuh? Tentu maksud Petrus mengatakan begitu kan baik saudara. Tetapi kenapa Yesus justru katakan iblis? Karena di balik perkataan Petrus ada kuasa gelap yang menyusup. Perkataannya baik dalam pemandangan manusia, tetapi sebenarnya ada kelicikan,
ada unsur menggagalkan rencana dan kehendak Allah. Kalau Yesus tidak sampai ke Yerusalem, tidak mengalami aniaya, penderitaan, lalu dibunuh, lalu mati di kayu salib, maka gagallah rencana Allah menyelamatkan manusia. Karena tujuan Yesus lahir dan datang ke dalam dunia memang untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan manusia. Itulah kehendak dan rencana Bapa yang mengutus Dia. Yohanes 3 ayat 17. Lalu sekarang, apa implikasi dari pengajaran ini bagi kita? Pelajaran apa yang kita dapat? Yang pertama, pikiran yang baik dari manusia itu belum tentu baik bagi Tuhan. Kan begitu, saudara? Jadi hati-hati dengan pikiran saudara. Mungkin saat ini saudara sedang memikirkan suatu tindakan yang menurut saudara baik. Pertimbangkan ulang. Jangan buru-buru melakukan apa yang sudah saudara pikirkan. Karena jangan-jangan sudah disesatkan oleh si jahat. Yang kedua, kita harus belajar memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Karena itulah yang berkenan kepada Bapa. Bisa jadi itu tidak sesuai dengan pikiran saudara. Tetapi memang itulah yang Allah kehendaki, karena akan mendatangkan berkat kekal. Lalu bagaimana kita bisa mengerti maksud saya, apakah pikiran kita itu pikiran Allah atau pikiran kita sendiri? Ya, caranya harus bergaul dengan Allah. Ingat, Allah kita hidup, dan kalau Dia hidup pasti bisa diajak bergaul. Bergaul dengan Allah bisa melalui doa pribadi, saat teduh, penyembahan pribadi, juga melalui perenungan firman Tuhan. Firman Allah adalah Allah sendiri. Maka firman tidak hanya untuk didengar, tetapi juga untuk direnungkan dan dimengerti, bahkan dihidupi. Dalam berdoa pun juga harus benar, harus dua arah. Tidak hanya kita yang terus berbicara tanpa memberi kesempatan Tuhan untuk berbicara, atau kita tidak menyediakan waktu untuk mendengar suaranya. Maka semakin banyak kita bergaul, semakin banyak pikiran Allah yang akan terimpartasi dalam diri kita. Benarlah kalau dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Bagaimana kebiasaan yang baik itu bisa rusak? Karena pergaulan yang buruk itu merusak pikiran. Kalau pikirannya sudah rusak, maka kelakuannya pasti rusak. Bukankah begitu, saudara? Maka melalui kebenaran ini, hati-hati, jaga benar-benar pikiran kita. Jangan sampai yang kita pikirkan bukan pikiran Allah. Karena itu akan membuat kita tidak mengerti kehendaknya. Kalau kita sampai tidak mengerti kehendaknya, tidak mungkin kita melakukannya. Dan kalau kita tidak melakukannya, kita gagal melakukan kehendak Allah, itu sama artinya kita gagal memperoleh keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.